warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini dia akan menjelaskan beberapa poin mengenai sejarah Indonesia. Nah, poin yang pertama itu ada pengertian sejarah, poin yang kedua guna sejarah, poin yang ketiga tradisi lisan dan sejarah lisan, yang keempat itu ada tahapan-tahapan penelitian sejarah, dan yang kelima itu ada sumber, bukti, dan fakta sejarah. Yang keenam itu ada teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang ketujuh itu ada kerajaan Hindu-Buddha, dan yang kedelapan itu ada teori masuknya Islam ke Indonesia, dan yang kesembilan itu ada imperialisme dan kolonialisme Indonesia. Poin yang ke-10 itu ada demokrasi liberal terpimpin dan orde baru, dan poin yang terakhir itu ada politik Indonesia bebas aktif. Selamat menyaksikan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian sejarah. Nah, pengertian sejarah ini adalah suatu pengetahuan yang disusun atas hasil penelitian dari beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan pernyataan. Nah, sejarah ini juga didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum, manusia atas peradaban manusia yang terjadi pada waktu atau sifat manusia itu. Nah, pembahasan yang kedua yaitu guna sejarah. Nah, guna sejarah ini dibagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama intrinsik dan yang kedua ekstrinsik. Nah, intrinsik ini kegunaan sebagai upaya untuk mengenal masa lalu bersama dengan mitos sejarah. Nah, sama dengan menjadi alat tempat untuk memahami masa lalu tersebut. Nah, yang kedua yaitu intrinsik. Nah, intrinsik ini memberikan manfaat orang melalui perkembangan ilmu, dan sejarah ini juga digunakan untuk mengungkapkan pengetahuan kepada orang banyak melalui ilmu pendidikan, filsafat, moral etika, estetika, atau seni. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tradisi lisan dan sejarah lisan. Nah, tradisi lisan ini merupakan pesan atau cerita yang disampaikan melalui suara atau diceritakan juga secara turun-temurun generasi ke generasi untuk mengenal peristiwa pada masa lampau. Nah, diceritakan secara langsung yang berupa seperti cerita rakyat, mitos, dan lain-lain. Dan tradisi lisan ini pada zaman dulu telah digunakan sebelum mereka mengenal adanya bukti tulisan. Nah, sejarah lisan. Nah, sejarah lisan ini merupakan suatu sumber sejarah yang dapat dicari atau didapatkan melalui wawancara kepada pelaku atau informan sejarah itu sendiri dan saksi sejarah itu sendiri, dan bisa dibuktikan melalui sumber tertulis, dokumen, maupun arsip-arsip. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tahapan-tahapan penelitian sejarah. Nah, tahapan-tahapan penelitian sejarah ini dibagi menjadi 4 bagian. Dan yang pertama yaitu pengumpulan data atau heuristik. Nah, heuristik ini menentukan tema yang akan digunakan, lalu dikumpulkan berdasarkan sumber-sumber yang valid. Dan yang kedua yaitu ada kritik. Nah, kritik ini merupakan proses pengujian keabsahan sumber tersebut, bahwa sumber tersebut asli atau palsu. Dan yang ketiga yaitu ada interpretasi. Nah, interpretasi atau penafsiran ini guna dari interpretasi ini yaitu menganalisis dan mencari hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Dan yang keempat atau yang terakhir ini historiografi. Nah, historiografi ini adalah penulisan sejarah. Nah, historiografi ini merupakan tahapan akhir dari kegiatan penelitian untuk penulisan sejarah. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sumber, bukti, dan fakta sejarah. Nah, sumber sejarah ini sebuah data atau sumber sejarah yang asli yang mengandung informasi yang sangat
penting. Dan yang kedua yaitu bukti sejarah. Nah, bukti sejarah ini merupakan segala sesuatu yang memperkuat kebenaran suatu pendapat tentang proses sejarah. Nah, maka dalam ilmu sejarah, bukti sejarah ialah jejak-jejak peninggalan perbuatan pada masa lampau yang dapat memperkuat pernyataan-pernyataan tentang proses sejarah. Dan yang terakhir yaitu fakta sejarah. Nah, fakta sejarah ini berkaitan dengan sumber dan bukti sejarah itu yang telah ditemukan oleh sejarawan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, teori masuknya ke Hindu-Buddha ini ke Indonesia dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada Brahma, yang kedua ada Ksatria, yang ketiga ada Waisa, yang keempat yaitu ada arus balik. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada Brahma. Brahma yang mana teori ini dibawa oleh kaum Brahma masuk ke Indonesia. Jadi teori ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari teori ini yaitu kaum Brahma ini merupakan golongan yang paling tua dan yang paling paham pada ajaran agama Hindu-Buddha. Lalu kekurangan dari teori ini yaitu mereka dilarang untuk menyeberangi lautan. Apabila mereka melarang, mereka akan kehilangan kasta Brahma tersebut. Dan yang kedua yaitu ada teori Ksatria. Nah, Ksatria ini merupakan kepercayaan yang kepercayaan yang dibawa oleh orang India yang berkasta Ksatria atau berbangsawan. Nah, kelebihan dari teori ini yaitu memiliki semangat berpetualang sehingga mendorong penyebaran agama Hindu-Buddha yang sangat pesat. Dan kekurangan dari teori Ksatria ini adalah mereka tidak menguasai Sanskerta dan huruf Pallawa di kitab Buddha. Teori yang ketiga yaitu ada teori Waisa. Nah, teori Waisa yang mana ajaran Hindu-Buddha ini dibawa oleh para kaum pedagang. Dan kelebihan dari teori Waisa ini, mereka cenderung mudah berbaur dengan warga lokal. Dan mereka juga pandai memikat para kaum raja-raja dan bangsawan. Nah, kekurangan dari teori Waisa ini, para pedagang hanya memfokuskan untuk berdagang. Dia tidak memfokuskan untuk penyebaran agama Hindu-Buddha tersebut. Dan yang keempat yaitu ada teori arus balik. Nah, jadi teori ini orang-orang Indonesia mempelajari agama Hindu-Buddha ke India, lalu mereka pulang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha yang dia pelajari di India. Dan kelebihan dari teori arus balik ini yaitu adanya bukti berupa prasasti Malada yang isinya mempelajari tentang pembangunan wirahara untuk pelajar dan dari kerajaan Sriwijaya di India untuk menuntut ilmu. Dan kekurangan dari teori arus balik ini yaitu orang-orang Indonesia untuk belajar agama Hindu-Buddha ini sangat sulit dikarenakan orang-orang Indonesia masih sangat pasif. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kerajaan Hindu-Buddha. Nah, kerajaan Hindu-Buddha ini ada kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Mataram kuno, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Kediri, dan kerajaan Singasari, serta kerajaan Majapahit. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, masuknya Islam ke Indonesia ini ada 4 teori. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat, teori yang kedua yaitu teori Arab atau Mekah, teori yang ketiga yaitu teori Persia atau Iran, teori yang keempat ini teori Cina. Nah, teori Gujarat ini
merupakan teori masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh pedagang muslim yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Nah, kelebihan dari teori Gujarat ini adalah banyaknya penduduk Islam di Indonesia yang berlakunya beraneka Islam, contohnya dalam adanya bukti batu nisan Samudra Pasai ini milik Al-Saleh pada tahun 1927 yang bercorak Gujarat. Nah, kurangnya dari teori Gujarat ini yaitu kurangnya fakta yang menjelaskan peran bangsa India dalam bahasa Arab dalam menyebarkan agama Islam. Nah, teori yang kedua yaitu teori Arab atau Mekah. Nah, teori Arab atau Mekah ini dicetuskan Buya Hamka, di mana bahwa proses masuknya Islam ke Nusantara langsung dibawa oleh orang-orang Arab atau orang Mekah. Nah, kelebihan dari teori ini yaitu masa yang digunakan di Arab di Indonesia itu sama, yaitu mazhab Syafi'i. Nah, kelemahan dari teori ini yaitu kurangnya fakta yang terkait peran bangsa Arab harus menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, teori yang ketiga yaitu ada teori Persia atau Iran. Nah, jadi teori ini dibawa oleh pedagang Persia yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Pulau Sumatera. Nah, kelebihan dari teori ini adanya perayaan 10 Muharram di Bengkulu dan di Sumatera Barat. Nah, kekurangan dari teori Persia ini adalah para ahli masih menggunakan terkait masuknya Islam dari Persia. Nah, teori yang terakhir yaitu teori Cina. Nah, teori Cina ini merupakan yang menyebutkan awal mula masuknya Islam di Indonesia dibawa oleh orang-orang Cina. Nah, kelebihan dari teori Cina ini yaitu pengaruh yang kuat budaya dan tradisi Cina pada budaya Sumatera bagian selatan. Nah, dari kekurangan teori Cina ini yaitu tidak menjelaskan pemberitahuannya masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Cina tersebut. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai demokrasi liberal terpimpin dan Orde Baru. Nah, demokrasi liberal ini suatu sistem politik yang menganut kebebasan individu yang mana sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintahannya. Yang kedua, demokrasi terpimpin ini merupakan sistem demokrasi keputusan pemimpinnya, yang berpusat pada pemimpin negara. Dan yang ketiga yaitu Orde Baru. Nah, Orde Baru ini merupakan suatu tatanan seluruh rakyat yang dilandasi sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai politik Indonesia bebas aktif. Nah, politik Indonesia bebas aktif ini mempunyai jalan atau pendirian sendiri dalam menghadapi masalah internasional tanpa memihak salah satu blok, baik dari blok barat maupun blok timur. Dan politik bebas aktif ini juga memiliki peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan mengenai sejarah Indonesia. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan menjadi manfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.